Suamiku selalu melarangku masuk ke ruang bawah tanah. Itu kalimat yang melekat di tenggorokanku, seperti aroma yang tak pernah hilang. Ruang bawah tanah itu bukan untukmu. Dia mengucapkannya dengan nada ringan, sebuah peringatan yang disamarkan sebagai lelucon, serta dengan kunci di tangan, menutup pintu itu, rapat-rapat setiap kali namaku hampir menyentuh gagang. Selama bertahun-tahun aku menerima larangan itu sebagai bagian dari perjanjian rumah tangga kami. Dia mengurus uang. Aku mengatur rumah. Dia memanggil ruang itu ruang arsip perusahaan. Satu-satunya tempat yang benar-benar aman, katanya. Aku menunduk, menyerah pada rutinitas, dan memilih untuk percaya. Lalu aku menandatangani surat cerai. Ada sesuatu yang aneh tentang ketenangan hari itu. Di ruang sidang kecil pengadilan agama, dokumen itu ditandatangani bukan dengan amarah, melainkan dengan ketentraman yang membuatku lebih waspada daripada marah. Kevin duduk tegak, seperti boneka yang tidak pernah kehilangan senyum. Pengacara kami berbisik hal-hal teknis yang kupahami sebagian. Distribusi aset, hak pengelolaan fasilitas, klausul tertentu tentang akses operasional. Aku menandatangani di bawah tanda tangan itu, menggarisbawahi kalimat yang memberiku kebebasan administratif yang selama ini tak pernah kumiliki. Hukum memberiku sesuatu yang nyata, hak untuk meninjau dokumen, hak administratif, hak sebagai pemilik mayoritas yang selama ini tersembunyi di balik gelimang kata dan titel. Aku keluar dari ruang sidang dengan sebuah rasa ringan yang asing. Bukan ledakan kebebasan yang romantis seperti di cerita-cerita, melainkan sejenis kelegaan dingin, seperti menyisir rambut basah setelah hujan. Di dalam tas, selain dokumen, ada kunci yang selama ini kusematkan di lemariku, kunci cadangan yang dibuat diam-diam oleh tangan yang kini memilih untuk membiarkannya di sana. Kunci itu seolah menunggu janji yang tak pernah kulafalkan, menentang larangan. Sebelum aku melangkah keluar dari gedung pengadilan, satu hal melintas di benakku, ruang bawah tanah. Aku tidak pernah membayangkan apa yang ada di balik pintu itu secara jelas. Ada batas-batas yang tak tertulis dalam pernikahan kami, ruang-ruang privat yang kuterima tanpa mempertanyakan. Namun setelah membaca paragraf demi paragraf tentang hak administratif dan kepemilikan mayoritas, batas-batas itu berubah bentuk. Larangan Kevin tidak lagi terdengar sebagai lelucon. Ia terdengar seperti upaya menutupi sesuatu. Jika kau menonton sampai titik ini, tulis dari mana kamu menonton di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Setengah hari kemudian, saat rumah sepi dan matahari menumpahkan cahaya kuning lembut ke lantai marmer, aku berbalik ke lorong menuju pintu yang wilayahnya dulu tak boleh kuganggu. Pintu itu lebih kokoh dari yang kukira. Panel kayu tua dengan pola memudar, gagang besi yang dingin ketika kugenggam. Ada bau lembab seperti kertas tua dan minyak mesin. Ada rasa dingin yang berbeda dari udara ruangan lain, seolah ruang bawah tanah itu menyimpan suhu waktu sendiri. Kunci masuk berkedip seperti isyarat. Aku memasukkan kunci. Ada bunyi kecil seperti napas yang terlepas ketika kunci berputar. Mekanisme tua menjawab dengan derik tidak sempurna yang membuat bulu kudukku berdiri. Lampu meredup ketika kugeser pintu, sebuah lorong sempit menyambutku dengan dinding beton berlumut, rak-rak besi berjajar, dan aroma debu yang tebal, bau yang mengakrabkan sekaligus menakutkan. Di sudut, ada sebuah lampu gantung dengan bola baja yang menggantung, memancarkan cahaya temaram. Rumah yang selama ini ku mengerti sebagai hunian elegan, tiba-tiba menyingkap bagian tubuhnya yang tersembunyi. Ruang yang dilarang, kini terbuka untukku. Semua benda di sana berbicara dengan suara yang berbeda. Ada kotak kardus bertumpuk rapi dengan label tulisan tangan, dokumen korporat, arsip, sertifikat, kontrak lama. Ada brankas besi dengan cat yang mulai terkelupas, kunci ganda yang menantang siapapun yang mencoba menebak kombinasi. Ada meja kerja kayu berat dengan noda tinta serta sebuah mesin tik tua yang tidak lagi berfungsi. Pada rak paling belakang, sebuah kotak kayu kecil berlapis kain biru menyimpan amplop coklat usang dengan tulisan, "Untuk S.A. Kila." Namaku dalam tulisan tangan Kevin pada amplop itu. Jantungku berdetak lebih cepat, namun aku menahan napas. Aku sudah bersandar terlalu lama pada kesan.
Saatnya untuk membaca fakta. Di dalam amplop, salinan akta notaris yang menyatakan kepemilikan saham mayoritas atas PT Cakrawala Investama tidak hanya atas namaku, melainkan atas perusahaan induk grup Cakrawala. Ada cap resmi, tanda tangan yang memakai inisial yang kukenali, stempel basah kuasa hukum lama. Dokumen yang selama ini kusebut hanya sebagai surat, menjadi nyata di tanganku. Ada pula lembaran lain, buku kas yang rapi dengan tinta hitam, daftar pengeluaran yang disamarkan, nota belanja mencolok yang menunjukkan pengeluaran pribadi Kevin yang dikurangkan dari pos representasi perusahaan. Sebuah amplop plastik kecil berisi USB drive yang disimpan di dalam sarung kulit. Labelnya hanya tertulis backup arsip audit. Aku duduk di lantai dingin, menyentuh setiap kertas seperti menyentuh bagian dari identitasku yang pernah hilang. Perasaan yang datang bukan sekadar marah, ia kompleks. Luka karena dikhianati, lega karena pembenaran, dan kebingungan bercampur rasa ingin tahu seperti gembok yang membutuhkan kunci. Kevin hidup dalam dua dunia. Satu yang dipertontonkan di pesta, salon, dan majalah. Satu lagi yang disusun rapih di ruang bawah tanah, di balik label arsip perusahaan. Satu dunia untuk publik, satu dunia untuk keamanan finansialnya sendiri. Lema. Internal monolog yang panjang dan sadar mengatur pikiranku. Aku mengingat malam-malam, ketika Kevin pulang larut tanpa alasan, dompetnya lebih tipis namun jam tangannya semakin sering diganti. Aku ingat tagihan hotel yang ia bayar dengan cek kosong yang kami tutupi, dan bagaimana ia selalu mengalihkan pembicaraan ketika kutanya soal struktur kepemilikan saham. Kata-katanya selalu sama. Percayalah pada proses, aku yang mengurus semuanya. Percaya. Kata yang kini terasa pahit di lidahku. Di antara tumpukan dokumen kutemukan, juga surat perjanjian yang menyertakan sebuah klausul. Kata yang selama ini kubaca hanya di buku hukum. Kutipan singkatnya tertulis di halaman pertama. Klausul 12B. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kewenangan, tanggung jawab operasional atas fasilitas yang ditunjuk tetap berada pada individu yang tercantum dalam daftar pemegang saham, kecuali terdapat pembuktian sebaliknya melalui audit forensik independen yang disetujui kedua belah pihak. Bahasa itu tampak netral, namun artinya tajam. Di balik semua penampilan publik, kepemilikan yang sebenarnya menguntungkanku, kata-kata hukum yang memberi fondasi untuk menuntut dan menata ulang. Aku menelusuri lebih jauh. Di rak lain ada foto-foto lama, pertemuan dewan di ruang konferensi bergaya, potret Kevin bersinar dengan gelar CEO, dan satu gambar yang memotret aku bersama sebuah cangkir kopi dari masa lalu. Foto yang entah kenapa selalu disertakan dimanapun ada narasi tentang keluarga. Ada catatan tangan di belakang satu foto. Untuk tampilan, jangan ubah kepemilikan. Tangan itu tidak asing. Sebuah naskah kecil, separuh diketik, separuh ditulis tangan, menyatakan daftar vendor dan rekening bayangan. Nama-nama yang, jika ditelusuri, akan mengungkap pola. Pembayaran ke NGO palsu, komisi yang dialihkan ke nomor rekening pribadi, biaya konsultan yang ternyata milik Tiara. Aku menengok ke sudut ruangan dan merasa ada sebuah mekanik permainan yang sedang aku pahami sedikit demi sedikit. Kevin meminjam fasilitas perusahaan layaknya hak istimewa. Ia menikmati fasilitas, namun bukan pemilik sejati. Selama ini ia memainkanku dan kotak-kotak itu tanpa kusadari. Jantungku berdetak tenang ketika aku merencanakan langkah. Aku tahu betul tidak ada tempat untuk emosi boros di sini. Kebangkitan bukanlah soal meneriakan kebenaran di tengah jalan. Itu soal menata fakta, menempatkan bukti agar hukum dan opini publik bisa bekerja bersama. Aku tidak ingin presiden pembalasan yang emosional. Aku ingin hakku kembali, dan agar Kevin menerima konsekuensi dari tindakan yang ia bungkus untuk dirinya sendiri. Langkah pertama, bukti harus diamankan. Tidak dengan cara ala detektif di film, melainkan melalui prosedur yang sah. Aku mengambil gambar setiap dokumen, membuat salinan, dan mencatat serial serta cap yang ada. Aku mengirim pesan singkat kepada pengacaraku, pesan yang rapi, penuh profesionalisme, meminta pertemuan mendadak. Aku tidak mengirim seluruh daftar temuannya. Rahasia tetap rahasia sampai saat yang tepat. Aku juga mengontak satu nama yang selama ini hanya kudengar sebagai legenda keluarga, Tuan Julian. Julian bukan hanya paman,
Dia mentor bisnis yang dihormati di lingkaran kami, seseorang yang memiliki jaringan dan pengalaman negosiasi yang membuat orang berbisik ketika namanya disebut. Aku tahu dia bisa membuka pintu-pintu yang hukum saja tak dapat guncangkan dengan segera. Akses ke auditor independen yang bisa dipercaya, rekomendasi untuk memblokir hak administratif sementara, dan, mungkin paling penting, strategi reputasi untuk menahan kerusakan yang tak perlu ketika kebenaran meledak ke permukaan. Aku menghubunginya. Telepon kami singkat, tidak ada drama. Hanya satu pertanyaan dari suaranya yang berat. Apa yang kamu butuhkan, nak? Jawabanku, kebenaran, bukti, waktu. Pertemuan dengan Julian terasa seperti mengaktifkan sebuah mesin tua yang sedikit berkarat tapi penuh daya. Ia datang ke rumah dengan setelan abu-abu yang pas, mata yang tajam, dan sepasang tangan yang tampak nyaman memegang dokumen. Kami duduk di ruang tamu yang menghadap kebun, dan aku menunjukkan sebagian temuan. Ia menyimak tanpa heran, tanpa terlalu banyak komentar. Ketika aku menjelaskan klausul yang kutemukan, bibirnya mengerut, bukan karena ragu, melainkan karena ia melihat peluang hukum yang jelas. Klausul ini, katanya sambil membuka salinan, memberi kita jalan. Audit forensik independen akan menentukan apakah benar ada pengalihan aset atau pengeluaran yang tidak sah. Jika itu terbukti, kepemilikan formal yang tercantum dalam akta akan berbicara sendiri. Tapi langkahnya harus teratur. Kita tidak bisa menggempur Kevin dengan berita setengah matang. Kita perlu garis waktu untuk mengamankan akun, untuk mengeluarkan notifikasi ke bank dan penyedia layanan, dan untuk menyiapkan bukti yang tak terbantahkan. Aku menatap wajahnya panjang. Ada rasa lega ketika seorang yang sudah tua dan lelah sekaligus mengangguk, berarti rencana itu bukan sesuatu yang mustahil. Julian menambahkan strategi reputasi. Biarkan dia melakukan apa yang dia lakukan. Jangan buru-buru memberitahu publik. Orang seperti Kevin hidup untuk tampilan. Biarkan tampilan itu memakan dirinya sendiri. Itulah intinya. Biarkan ilusi terus mengembang, sampai ia menjadi bukti runtuhan. Langkah hukum berikutnya melibatkan pengacaraku. Dia seorang wanita muda dengan mata tajam yang sebelumnya aku temui hanya dalam beberapa pertemuan korporat. Kami duduk di kantornya, menyusun daftar klaim dan langkah yang bisa diambil tanpa melanggar etika profesional. Kata-kata seperti pemberitahuan hukum, pembekuan akses administratif sementara, dan permintaan audit forensik independen mengisi ruang dengan ritme yang tak romantis namun sangat menenangkan. Tiap frasa adalah alat, bukan senjata. Tiap langkah harus terdokumentasi. Aku menandatangani surat-surat yang menuntut tindakan administratif yang sah, permintaan resmi kepada bank untuk menangguhkan transaksi yang mencurigakan, notifikasi ke Departemen Keuangan untuk memblokir akses Kevin terhadap sistem manajemen, dan pengajuan permintaan audit ke firma luar. Semua prosedur dilakukan atas dasar kepemilikan yang kutemukan, bukan atas dendam. Ada risiko, tentu saja. Kevin memiliki tim hukum sendiri, dan ia kuat di ruang publik. Ia pandai membentuk opini. Ia memiliki jaringan vendor, teman-teman di media sosial, dan kemampuan untuk menciptakan narasi bahwa ia adalah korban dari tuduhan tanpa dasar. Maka rencana kami tidak hanya soal hukum. Ia soal timing dan persepsi. Kami perlu menonton gerakannya, menahan gerak kami sejenak, lalu menyerang di titik lemah. Reputasinya. Di luar langkah-langkah legal, ada aspek seni dari strategi ini, menjebak dengan etika. Kita akan memancing Kevin ke sebuah panggung yang ia pikir aman. Pesta pernikahan mewah yang direncanakan dia dengan bangga bersama Tiara. Ia suka menjadi pusat perhatian, dan pernikahan itu adalah mahakarya narsisme publiknya. Ballroom kristal, daftar tamu selebriti, undangan yang terbuat dari kertas cotton 300 gram, menu degustation, tata lampu yang memanjakan sorotan kamera. Di dalam kepalanya, malam itu adalah selebrasi kemenangan, dan ia tidak akan melepaskannya begitu saja. Aku memutuskan, biarkan pesta itu berjalan. Tidak sebagai tamu biasa, tentu. Aku perlu masuk dengan semua bukti yang sudah tertata rapi, dengan saksi-saksi yang dapat menjelaskan angka-angka, dan dengan aparat hukum yang memiliki dasar untuk bertindak pada saat yang tepat. Tidak ada tindakan yang ilegal di sini.
hanya koordinasi yang hati-hati antara proses hukum dan momentum publik. Perencanaan operasional dimulai. Julian menghubungi auditor forensik melalui sumbernya. Pengacaraku menyiapkan berkas formal untuk pengajuan audit dan permintaan pembekuan administratif sementara. Aku meminta agar notifikasi bank disiapkan sedemikian rupa, sehingga saat penetapan sementara dilakukan, transaksi signifikan Kevin akan otomatis ditahan oleh lembaga terkait. Semua tindakan ini didokumentasikan. Tanggal, jam, nama petugas yang dihubungi. Keamanan yang kami gunakan adalah bentuk legal. Surat menyurat resmi, permintaan hukum, dan, ketika waktunya tiba, surat perintah yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang. Sementara itu, kehidupan Kevin berjalan seperti sebelumnya. Montase hari-harinya terasa seperti adegan yang dipercepat. Ia berfoto di acara dengan Tiara, memamerkan jam tangan baru, mengunggah foto champagne di papan feed, tergelak di panggung yang dirancang untuknya. Di depan umum ia adalah suami yang bahagia dan pengusaha sukses. Di balik layar, kantong-kantong yang kami periksa memberi petunjuk bahwa mewah itu sering dibiayai dari sumber-sumber yang tidak semestinya. Aku menyusun tim kecil, pengacara, auditor, seorang manajer hotel lama yang kukenal yang bisa memastikan layout ballroom, satu vendor AV yang dapat diandalkan, dan seorang petugas hukum yang setuju untuk hadir pada malam yang telah ditentukan. Semua orang bergerak dalam batas-batas pekerjaannya. Tidak ada tipu muslihat yang melanggar etika. Hanya penggunaan hak dan kewenangan yang kutemukan di dokumen-dokumen itu. Ada satu hal lagi yang perlu diatur, publikasi. Kita tidak ingin merilis bukti sebelum semuanya siap. Kita ingin kejutan terkoordinasi yang memaksimalkan dampak hukum dan sosial. Julian menawarkan koneksi ke beberapa portal berita yang independen dan kredibel, media yang tak akan mudah dimanipulasi. Mereka menyetujui satu kata sandi. Mereka akan hadir, menunggu pernyataan resmi, tanpa mempublikasikan apapun sebelum otoritas berwenang bertindak. Itu adalah kontrak kepercayaan. Kami membutuhkannya. Di tengah semua pengalaman itu, ada waktu-waktu sendu ketika aku duduk kembali di ruang bawah tanah, menatap tumpukan berkas. Ada satu foto yang kukeluarkan dari laci brankas. Foto hari pertama kami menikah, Kevin tersenyum lebar dengan matanya berbinar-binar. Aku memegang rangkaian bunga kecil. Pada hari itu, aku mempercayai perkataan yang sekarang terasa seperti kebohongan. Mengingat kenangan itu bukan untuk melemahkanku. Itu untuk mengingatkan bahwa di balik setiap rencana, perlu ada sisi manusia. Aku tidak melakukan ini untuk kehancuran total. Aku ingin agar keadilan menang, agar anak tanggungan dan karyawan yang tak bersalah merasa aman, agar fasilitas perusahaan dikembalikan kepada tujuan yang benar. Satu peristiwa kecil membuat rencanaku semakin berani. Saat aku menghubungi beberapa vendor yang tercantum di daftar, seorang manajer hotel memberi isyarat bahwa cek dari Kevin pernah bermasalah di salah satu acara perusahaan beberapa bulan sebelumnya. Ia tidak sengaja menyebutkan hal itu saat kami berbicara tentang logistik. Aku menuliskan nama hotel dan tanggal. Potongan kecil itu merupakan pola. Papan persiapan dipenuhi catatan. Tanggal pernikahan yang direncanakan Kevin, daftar tamu VIP, rute masuk ke ballroom, lokasi proyektor, spot untuk kamera berita. Semua itu kugabungkan dalam satu peta besar, yang kusiapkan bersama auditor dan tim hukum. Aku masih merasa aneh melihat semua ini. Dari ruang bawah tanah ke papan perencanaan acara, hidupku menjadi sebuah lintasan yang bergerak dari sunyi ke panggung publik. Ada malam ketika aku berjalan di kebun belakang rumah, menatap langit yang berserakan bintang kecil, dan merasakan beratnya perasaan. Perasaan menang dan kehilangan berjalan beriringan. Aku kehilangan pernikahan yang kupikir akan menjadi sandaran. Aku menemukan kekuatan yang tidak pernah kuakui pada diri sendiri. Diamku selama bertahun-tahun bukan tanda kelemahan. Itu strategi yang kubangun dalam rahasia kecil di dalam rumah. Aku belajar membaca tawa Kevin sebagai bagian dari topeng, dan kini topeng itu akan diturunkan. Menjelang hari H, rencana kami memasuki fase yang paling rapuh. Kita memerlukan Kevin tetap percaya bahwa semua seperti biasa. Ia harus tiba di ballroom dengan rasa aman, sehingga ketika kebenaran disajikan, ia tidak memiliki waktu untuk menyiapkan narasi tandingan.
Kita membutuhkan momentum. Ada rasa sinis sekaligus elegan dalam rencanaku. Aku membayangkan dia berdiri di bawah lampu chandelier, memegang tangan Tiara, memancarkan aura yang selama ini menghisap energi orang-orang di sekitarnya. Aku membayangkan semua mata tertuju padanya ketika tiba saatnya. Namun imaji itu tak akan pernah kujadikan bahan olok-olok. Ini tentang menegakkan fakta di hadapan mereka yang dipengaruhi oleh sosok itu, karyawan yang menerima gaji, vendor yang dibayar, dan komunitas yang mempercayai nama perusahaan. Inilah uji publik, bukan sekadar rasa malu, tetapi kesempatan bagi mereka yang dirugikan untuk melihat kebenaran. Di pagi hari aku memeriksa lagi semua detail. Auditor memberikan ringkasan awal yang rapi. Temuan transaksi tidak wajar, bukti aliran dana yang mencurigakan, dan daftar dokumen yang memperkuat bahwa kepemilikan mayoritas tercatat atas namaku. Pengacaraku memastikan surat perintah siap dikirimkan pada saat tepat. Julian mengatur agar perimeter acara memungkinkan akses aparat tanpa membuat kegemparan. Semua orang tahu peran mereka. Satu hal yang kusadari saat semua kesibukan itu terjadi. Aku bukan lagi perempuan yang duduk di kursi cadangan di belakang pesta. Aku adalah pemilik yang sedang mengatur rumahnya. Aku mengambil napas panjang, menutup mataku sejenak, dan mengingat alasan utama langkah ini. Tanggung jawab. Ada pekerja yang nasibnya bergantung pada kebijakan perusahaan, ada proyek filantropi yang terancam jika semua hal yang salah dibiarkan, dan ada diriku sendiri yang menuntut rekonsiliasi atas identitas yang selama ini disembunyikan. Malam itu, ketika lampu-lampu ballroom mulai menyala dan tamu-tamu berdatangan satu persatu, aku mengenakan gaun sederhana berwarna gelap. Bukan untuk menyamarkan diri, tapi untuk menegaskan ketenangan. Aku ingin terlihat seperti siapa aku sebenarnya. Tenang, tepat, tak terguncang. Di saku dalam gaun ada salinan dokumen penting yang telah disimpan dalam amplop tahan air. Di laci meja kerja di rumah, sisa bukti yang lebih besar menunggu untuk diserahkan kepada pihak berwenang jika diperlukan. Di antara langkah-langkah menuju ballroom, ada getaran di udara, kamera, tawa, musik aula yang dimainkan piano, aroma mawar putih yang memenuhi ruangan. Tiara tertawa, memegang buket yang dipilih dengan hati-hati. Kevin, seperti biasa, berjalan penuh percaya diri. Mereka tidak tahu bahwa malam mereka akan berubah bentuk menjadi instrumen kebenaran. Aku duduk di pojok yang telah aku tentukan bersama Julian. Pada jarak beberapa meter dariku, orang-orang berdansa, berfoto, dan berbincang. Semua terlihat seperti sebuah adegan yang dirancang sempurna. Layar besar di belakang panggung terpasang seperti biasanya, menayangkan montase pre-wedding yang manis. Aku menatap layar itu, dan merasakan detik-detik yang aku tunggu telah tiba. Di saku, teleponku bergetar, sebuah pesan dari auditor. Siap pada sinyal. Hanya 2 kata. Itu cukup. Seketika, seolah dunia menahan napas. Ada gerak halus di seluruh ruangan yang tak bisa kukendalikan. Sekelompok tamu melihat ke arah sana, fotografer memusatkan lensa, dan Kevin bahkan sempat menoleh. Tidak sadar akan rencana yang sedang menyiapkannya. Aku merasakan denyut yang berbeda, bukan ketakutan, tetapi sejenis keberanian yang dingin. Semua yang kukumpulkan selama bertahun-tahun akan diuji dalam satu momen terkoordinasi. Pada saat itulah lampu di sudut panggung diredup, soundtrack yang lembut berhenti, dan ruang itu menunggu sinyal yang akan mengubah segalanya. Aku menutup mataku sebentar, mendengarkan ritme jantungku. Di bagian paling dalam kepalaku, ada kalimat sederhana yang terus berulang. Diamku bukan kelemahan, ini strategi. Napasku datar, tangan kanan menggenggam amplop yang akan kuberikan pada waktunya. Lampu panggung berkedip sejenak, lalu, pada saat yang tepat, salah satu teknisi AV di tim kami menunjukkan gerakan kecil, sebuah isyarat yang hanya dimengerti oleh beberapa orang di ruangan itu. Aku membuka mataku. Cahaya layar mulai berubah. Namun sebelum apapun terungkap, ada ketukan di pintu kecil dekat panggung. Suara langkah sepatu yang mantap. Di saat itulah aku bangkit dan berjalan ke arah panggung. Langkah-langkah terasa seperti pelan tetapi pasti. Semuanya berhenti.
Bahkan musik yang samar-samar di pojok terasa jauh. Aku tahu bahwa apapun yang akan terjadi setelah ini tidak akan mudah. Dan ada kemungkinan konsekuensi yang harus kuterima. Namun aku juga tahu, dengan ketenangan yang mengaliri punggungku, bahwa ini adalah saat yang tak bisa kutunda lagi. Kujulurkan tangan ke arah mikrofon, suara-suara berbisik di sekeliling, dan layar di belakang mulai menampilkan sesuatu yang lain. Bukan lagi montase pre-wedding yang hangat, melainkan dokumen, angka, nama akun, dan potongan surat yang terang-terangan menunjukkan realitas yang selama ini dikelabui. Ketika proyektor memulai, napasku mengecil. Dunia di depanku terbelah antara masa lalu yang kubiarkan dan masa depan yang kubentuk sendiri. Layar berubah. Gambar-gambar manis pre-wedding meluruh, digantikan oleh foto-foto hitam putih dokumen yang pernah kusembunyikan dalam lipatan tasanku. Akta notaris, sertifikat saham, lembaran rekening dengan cap bank, dan barisan angka yang tak bisa lagi diartikan sebagai sekadar rincian. Suara di ruangan berubah menjadi bisik yang mendesak. Ada rafaksi cahaya yang menyorot wajah Kevin, yang sejak beberapa detik lalu membeku, seperti patung yang tiba-tiba menemukan retakan di dasarnya. Julian berdiri di sampingku, wajahnya tenang seperti selalu. Dia menggerakkan tangannya sedikit, isyarat untuk auditor, lalu menghadap ke tamu dengan mikrofon yang dipasang di meja. Suaranya, yang selama ini kurasakan sebagai jangkar kebijakan, memenuhi ballroom yang semula dipenuhi gelak tawa. Ada dokumen yang menunjukkan struktur kepemilikan formal grup Cakrawala, ujarnya. Dokumen ini yang terdaftar resmi mencatat bahwa kepemilikan mayoritas terdaftar atas nama Ibu Sakila. Semua kewenangan operasional harus ditelusuri berdasarkan bukti hukum tersebut. Kami telah meminta audit forensik independen yang sementara menunjukkan adanya aliran dana yang tidak sesuai antara rekening perusahaan dan rekening pribadi tertentu. Ada hening yang lebih pekat daripada sebelumnya. Kevin membuka mulutnya seperti ingin bersuara, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Tiara menatap ke arah panggung, matanya yang tadinya bersinar kini memerah, dan kemudian bergeser ke arah sahabat-sahabatnya, yang sebagian tampak kebingungan. Auditor yang kulihat di sudut ruangan, seorang pria berambut perak dengan jas rapi, maju dan menyorotkan pointer ke slide berikutnya. Angka-angka besar muncul di layar, ringkasan temuan awal, bukan rincian teknis, tetapi cukup untuk menegaskan pola. Periode yang kami tinjau, total pembayaran tak wajar yang dicatat sebagai representasi dan konsultansi mencapai jumlah yang signifikan, ucapnya. Sejumlah transaksi mengalir ke rekening yang dimiliki atas nama individu yang berkaitan dengan pihak tertentu. Laporan lengkap akan diserahkan ke pihak berwenang. Di kursi penonton, seorang wanita yang kukenal dari divisi vendor berdiri dengan tangan gemetar. Ia menatap Kevin seperti orang yang baru saja dikhianati. Suara-suara mulai terdengar. Ini tidak mungkin. Apa maksudnya? Apakah benar saham terdaftar atas nama Ibu Sakila? Percakapan yang tak lagi sekadar sensasi gosip, melainkan pencarian kepastian. Seorang petugas polisi yang sedari tadi berdiri agak tersembunyi di dekat pintu, mendekat. Ia membuka amplop berisi surat perintah yang kubayangkan sejak rencana itu digodok, surat perintah penyidikan dan penahanan sementara yang turun atas dasar bukti awal dan rekomendasi auditor. Ia membacakan secara singkat. Ada permintaan penyidikan terhadap dugaan penyalahgunaan dana perusahaan dan pemindahan aset yang mencurigakan. Dalam mazhab hukum kami, itu bukan vonis. Itu awal tindakan resmi yang dapat dilakukan ketika ada bukti yang cukup untuk mengajukan penyidikan. Kevin menyela. Suaranya bergetar namun keras. Ini adegan konyol. Mereka memanipulasi fakta. Ia mencoba melangkah turun dari panggung. Wajahnya merah padam. Seorang dari tim pengacaranya berdiri cepat, memegang mikrofon seperti menahan badai. Kami akan menuntut klarifikasi. Ini pencemaran nama baik. Anda mengatakan itu di depan saksi, jawab Julian dingin. Tapi saat ini ada permintaan penyidikan resmi. Petugas di sini akan menjalankan kewajiban mereka. Polisi bergerak dengan sopan namun tegas.
Mereka menempatkan satu garis kecil di depan panggung, memastikan keselamatan tamu, dan kemudian, dengan nada yang resmi, meminta Kevin untuk ikut. Ada kegaduhan kecil, bisik-bisik, kamera yang menyorot, tamu yang mengarahkan ponsel mereka merekam. Tiara memegang lengan Kevin seperti mencoba menahan tubuhnya. Wajahnya tidak lagi berwarna, ada kebingungan yang nyata. Ketika salah seorang petugas menyodorkan dokumen singkat yang menyatakan status penyidikan sementara, Kevin menatapnya, lalu menatapku, matanya penuh kebencian, namun juga diselimuti ketakutan yang sangat manusiawi. "Kamu tidak berhak," dengungnya. "Ini rumah kita." "Rumah itu termasuk hak pemilik," jawabku, suaraku datar. "Dan pemiliklah yang memutuskan bagaimana hak-haknya ditegakkan." Proses berlangsung seperti badai yang terencana. Petugas mengambil beberapa perangkat sebagai barang bukti, server yang ditempatkan di ruang bawah tanah, buku kas yang aku temukan, hard drive yang sebelumnya kusembunyikan aman. Semua tindakan itu didokumentasikan, distempel, dan dimasukkan ke dalam amplop yang ditandatangani. Kevin terus berusaha membantah, namun di depan publik dan di bawah pancaran lampu kristal itu, bantahannya terdengar lemah. Setelah Kevin dibawa keluar dengan penjagaan, tamu-tamu mulai berhamburan. Beberapa orang menatapku seolah menunggu amarah atau pertunjukan balas dendam. Aku berdiri di tempatku, melihat semuanya seperti orang di pinggir teater yang baru saja menyaksikan babak penutup yang tak tertata. Ada rasa aneh, lega bercampur lelah, kemenangan yang terasa dingin karena dibayar mahal. Di malam itu, ketika aku kembali ke rumah yang kini terasa seperti markas dari sebuah kasus yang masih berjalan. Aku duduk di ruang bawah tanah sekali lagi. Lampu remang, kertas berserak di meja, lembar-lembar yang baru saja diverifikasi berbaring seperti tubuh yang menerima pembelaan. Aku menyentuh salah satu amplop yang tersisa, merasakan tekstur kertas yang sama seperti hari pertama aku menemukannya. Ada gema dalam diriku. Tindakan itu bukan soal menaklukkan manusia, melainkan menegakkan struktur yang benar agar ribuan orang tak dirugikan. Keesokan harinya media meledak. Portal-portal berita fiksi yang kami kontrakkan menaruh berita awal bernada observatif. Porsi opini dipenuhi pengamat bisnis yang mengaitkan peristiwa dengan pengelolaan korporat yang buruk. Di timeline sosial media, tagar-tagar bermunculan. Untuk sementara, mereka bukan sekadar gosip selebriti, melainkan perdebatan tentang etika perusahaan. Headline menulis, "Pemimpin perusahaan terjepit, penyidikan atas dugaan penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi." Laporan lain memuat kutipan vendor. Beberapa cek pernah ditolak, dan kami terpaksa menunggu pembayaran. Tiara merasakan hantaman itu keras. Dalam beberapa hari, sponsor-sponsor yang tadinya berdiri di sampingnya menjauh. Undangan datang padanya sebagai simpati, namun kepercayaan sudah tergerus. Aku tidak mendengar hujan olok-olok. Yang kudengar adalah napas kecewa dari orang-orang yang merasa diperdaya. Ada pula reaksi dari karyawan. Beberapa datang ke kantor pusat, menuntut kepastian gaji dan proyek yang sedang berjalan. Salah seorang manajer datang hari itu, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih sudah menegaskan," kata salah satu staf. "Kami khawatir." Tugas pertama pasca pesta adalah menjaga stabilitas perusahaan. Aku yang diakui sebagai pemegang saham mayoritas memanggil rapat darurat Dewan Direksi. Ruang rapat dipenuhi wajah yang sebagian longgar karena cemas, sebagian ragu karena takut mengambil langkah baru. Kutunjukkan temuan audit sementara, menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil bukan serangan personal, melainkan upaya perlindungan kepada pemegang saham dan karyawan. Ada 2 prioritas, ucapku. Pertama, memastikan keberlangsungan operasional, gaji karyawan dan proyek berjalan. Kedua, transparansi. Audit lengkap harus dilanjutkan, dan hasilnya akan dipublikasikan kepada pemangku kepentingan. Kita juga akan menempatkan komite pengawas independen. Seorang direktur tua menatapku lalu mengangguk. "Bagaimana dengan akses ke rekening?" tanyanya. "Kami sudah mengajukan permintaan pembekuan administratif sementara untuk transaksi yang mencurigakan," jawabku. "Itu artinya, pembayaran yang tidak terkait operasional langsung akan ditahan sampai audit selesai.
Ini langkah pencegahan, bukan hukuman terhadap perusahaan itu sendiri. Langkah-langkah itu terasa legal, teknis, dan dingin, persis seperti yang kubutuhkan. Aku menghabiskan malam-malam berikutnya menelusuri daftar vendor, menandai transaksi yang perlu ditindaklanjuti, mengawasi tim hukum yang menyiapkan berkas untuk kepolisian. Aku juga berhadapan dengan wartawan. Mereka minta komentar, kutegaskan hanya hal-hal yang bisa dibuktikan. Kepemilikan, adanya penyidikan, dan komitmen perusahaan pada karyawan. Bulan-bulan berlalu seperti montase yang tak memerlukan musik. Penyidik bekerja, auditor menemui angka-angka yang semakin kuat, pengacara Kevin menyiapkan pembelaan. Tiara mencoba membangun narasi bahwa ia hanyalah korban cinta. Tentu, ada percobaan untuk memutarbalikkan fakta. Dokumen yang sengaja disamarkan, saksi yang disebutkan sebagai tidak kredibel. Namun setiap klaim balik harus melewati proses verifikasi yang ketat. Proses hukum berlanjut ke meja hijau. Persidangan pra-peradilan berlangsung intens. Pengacara Kevin berargumen bahwa beberapa dokumen adalah urusan administratif yang salah penempatan, bukan konspirasi perorangan. Mereka menyorot fragmen tertentu, mencoba membuat keraguan. Sementara itu, tim kami membawa bukti yang lebih kuat, salinan akta, catatan tanda tangan, dan surat-surat yang menunjukkan aliran dana yang tidak sesuai dengan tujuan perusahaan. Saksi-saksi muncul. Mantan bendahara yang mengaku ditekan, vendor yang menerima cek yang kemudian tidak bisa diuangkan. Mantan karyawan TI yang menggambarkan bagaimana beberapa server menyimpan backup yang tidak tercatat. Di satu sesi pemeriksaan, Kevin berdiri di depan hakim dengan wajah yang diminyaki rapi namun pucat. Ia mencoba menjelaskan urutan kejadian dengan nada percaya diri yang tersisa, namun ketika salah satu auditor memaparkan bukti transfer ke rekening yang dikaitkan dengan gaya hidupnya, bon hotel, perhiasan, dan pembayaran untuk layanan yang tidak jelas, koleksi pengacara Kevin tampak goyah. Bukti-bukti ini menunjukkan pola, ujar auditor itu. Bukan kebetulan. Pada akhirnya, hakim memutuskan ada cukup bukti untuk menetapkan status tersangka pada Kevin berdasarkan penyidikan awal. Ia pun menjalani masa penahanan sementara sambil proses berjalan. Lagi-lagi, hukum melakukan bagiannya. Bukan sebagai alat balas dendam, melainkan sebagai mekanisme yang menuntut pertanggungjawaban. Apa yang terjadi pada Tiara juga menjadi cermin bagi peristiwa ini. Ia dipanggil sebagai saksi, dan dalam beberapa kesempatan terlihat bingung ketika diserong oleh dokumen yang menunjukkan penerimaan dana ke rekening yang pernah ia sebut miliknya. Ada hembusan simpati padanya, namun publik lebih memilih untuk melihat fakta. Proyek-proyek kemitraannya dikaji ulang. Beberapa pihak mengakhiri kontrak untuk menjaga citra. Tidak ada hukuman pidana padanya pada awalnya. Hanya pemeriksaan terkait peran yang mungkin ia mainkan. Di sisi lain, karyawan dan mitra yang pernah dirugikan mendapat kembali perhatiannya. Kami membuat komitmen untuk mengutamakan pembayaran yang tertunda dan menyusun rencana pemulihan proyek yang sempat terhenti. Aku menegaskan di hadapan dewan. Kesalahan yang dilakukan tidak boleh menjadi penghalang bagi mereka yang tak bersalah. Kita harus membersihkan nama perusahaan secara struktural. Langkah restrukturisasi tidak mudah. Ada audit menyeluruh, reorganisasi manajemen, dan penggantian beberapa pejabat yang diduga lalai. Aku menunjuk kepala keuangan baru, seorang profesional yang kupercaya dan punya reputasi tak bercela, dan membentuk dewan pengawas independen untuk memastikan pengawasan ketat. Ini bukan soal balas dendam. Ini soal memastikan bahwa orang-orang yang bergantung pada perusahaan mendapat kepastian. Seiring waktu, publik mulai melihat pergeseran. Perusahaan yang dulu dipandang sebagai monolit glamor kini menampilkan wajah baru. Lebih transparan, lebih berorientasi pada tanggung jawab sosial. Aku mengarahkan sebagian dari modal yang berhasil dibekukan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendek. Sisanya kita alokasikan untuk mendanai program-program yang selama ini hanya dijanjikan. Beasiswa, pendanaan usaha kecil lokal, dan, yang paling aku utamakan, panti asuhan yang selama ini menjadi impian lama. Mendirikan panti asuhan bukan hanya simbol. Ada cerita di baliknya yang memberiku alasan lebih dari sekadar memulihkan nama. Di ruang bawah tanah, di antara dokumen, aku menemukan surat-surat donasi bertahun-tahun yang diklaim telah disalurkan oleh perusahaan,
namun kenyataannya tidak pernah sampai. Ada label-label yayasan yang namanya familiar di brosur acara, namun ketika ku telusuri, dana yang ditujukan tidak pernah direalisasikan. Aku tak bisa membiarkannya. Kami menyewa sebuah rumah lama di pinggiran kota, merenovasinya menjadi hangat, dan menamainya Rumah Cakrawala, sebuah tempat yang mengumpulkan anak-anak yang butuh, dan memberi mereka pendidikan, kasih sayang, dan kesempatan. Dalam pertemuan perencanaan pertama, salah seorang pengurus panti menatapku tajam. "Mengapa ibu memilih ini?" tanyanya. "Karena saya melihat ada yang dirampas dari mereka," jawabku. "Bukan hanya uang, tapi kesempatan. Kami akan memastikan fondasi yang benar ada di sini." Hari pembukaan panti itu adalah hari yang penuh air mata. Bukan air mata sedih, melainkan percampuran lega dan harapan. Anak-anak berlari-lari di halaman, mengejar bola, menuliskan nama mereka di papan tulis baru. Salah seorang anak kecil menunjuk ke arahku dan berbisik, "Kamu ibu?" Aku tersenyum, dan di dalam hati terasa sebuah penyembuhan yang aneh. Bukan tentang balas dendam, melainkan rekonstruksi. Sementara itu, Kevin menjalani proses pengadilan yang panjang. Pembelaannya berupaya memecah bukti, tetapi audit forensik yang solid dan saksi-saksi yang kredibel memberikan dasar yang kuat bagi penuntut. Dalam persidangan akhir, setelah pemeriksaan oleh jaksa dan pembela, hakim memutus bahwa ada cukup bukti untuk membuktikan penyalahgunaan keuangan. Sebuah vonis yang menuntut hukuman berdasarkan putusan pengadilan secara formal. Pada hari keputusan, ruang sidang dipenuhi orang, karyawan yang menunggu, wartawan, dan beberapa tamu lama yang tak lagi menunjukkan dukungan. Kevin diputus bersalah atas beberapa dakwaan terkait penyalahgunaan dana dan pemalsuan dokumen administrasi perusahaan, dan hakim menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aku tidak merasakan kegembiraan yang berlebih saat vonis itu dibacakan. Ada perasaan puas yang tenang, sebuah penyelesaian yang mengikat segala luka hukum. Kemenangan itu bukan untuk dirayakan dengan pesta. Ia menandakan akhir perjalanan yang panjang dan awal sebuah tanggung jawab yang lebih besar. Dalam beberapa bulan setelah itu, perusahaan mulai bangkit. Kami membuka sesi tanya jawab dengan karyawan, memperkuat unit kepatuhan, dan meluncurkan program edukasi bagi staf tentang etika keuangan. Media yang awalnya hangat dengan gosip kini menyoroti perubahan struktural yang kami lakukan. Ada pengakuan bahwa tindakan itu bukan hanya memperbaiki citra, tetapi memberi dampak nyata bagi orang-orang yang bergantung pada perusahaan. Hidup pribadiku pun tak kembali ke norma lama. Masa lalu pernikahan kami menjadi kenangan yang kuyakini sebagai pelajaran. Aku menutup album foto lama dan menyimpan beberapa gambar di kotak kecil. Bukan karena dendam, tetapi sebagai arsip pembelajaran. Di sisi lain, aku berubah menjadi figur yang sering diminta sebagai pembicara di seminar tentang kepemimpinan perempuan dan tata kelola perusahaan. Aku berbicara bukan untuk mencari panggung, melainkan untuk memastikan cerita ini menjadi pelajaran bagi banyak orang. Ada satu momen yang selalu kembali menghantui pikiranku. Ruang bawah tanah itu, tempat awal dari segalanya. Setelah semua selesai, aku memutuskan untuk mengubahnya. Ruangan yang dulu dipenuhi debu dan rahasia ku bersihkan, didesain ulang sebagai ruang arsip terbuka yang bisa diakses untuk kepentingan audit dan pengarsipan publik terbatas. Aku ingin simbol itu berubah. Dari ruang yang diharamkan menjadi tempat keterbukaan. Dalam peresmian simbolis itu aku berdiri sendiri di depan lemari brankas baru. Brankas yang kini lebih simbolis daripada fungsional. Aku menutup pintu, menaruh kunci di meja, namun bukan untuk mengunci, melainkan untuk menempatkan akses di tempat yang jelas. Tidak lagi otoriter, melainkan administratif. Aku mengerti bahwa keadilan bukan sekadar menunjukkan saksi dan bukti. Ia juga soal sistem yang mencegah pengulangan. Suatu sore, ketika aku duduk di kantor baru yang menghadap taman kecil, seorang anak di panti membawa setumpuk kertas yang ia lukis sendiri. Gambar rumah, gambar orang yang tertawa, dan gambar orang yang bekerja di kantor. Ia berkata, "Ibu, kamu membuat rumah ini jadi milikku." Aku terdiam, lalu meraih tengkuknya dan memeluknya pelan. Kata-katanya sederhana, namun mengingatkanku pada tujuan awal, memperbaiki apa yang pernah dirampas dari mereka. Ada momen lain yang lebih pribadi, surat dari Tiara yang dikirim dari alamat yang tak lagi glamour.
Ia menulis panjang, meminta maaf atas ketidaktahuannya, atas kepercayaan yang ia berikan pada cerita yang dibangun Kevin. Aku membalas surat itu dengan satu paragraf singkat. Aku tidak membenci manusia. Aku menentang perbuatan yang mencederai banyak orang. Itu menutup sebuah lingkaran kecil, bukan balas dendam, melainkan sebuah batas yang jelas. Ketika segala peti-peti bukti diproses, para vendor meminta klarifikasi, dan stakeholder menunggu laporan keuangan yang bersih, aku sering kembali ke satu sesuatu. Catatan kecil yang dulu kutemukan di belakang foto pernikahan. Tulisan tangan itu, yang kuingat kini dengan jelas berbunyi, "Untuk tampilan, jangan ubah kepemilikan." Tulisan itu kini seperti pecahan kaca yang dulu menempel di mana-mana dan akhirnya menjadi cermin. Kini, ketika aku berjalan di depan bangunan kantor, pusat grup Cakrawala, aku melihat wajah-wajah yang tak lagi menunduk karena takut, melainkan mengangkat kepala karena ada kepastian. Kantor yang dulu hanya sekadar papan nama kini menanggung tujuan. Aku duduk di ruanganku, menatap jalan yang mengular ke depan, dan merasa bagaimana kesunyian yang dulu kusebut ketidakberdayaan berubah menjadi strategi yang matang. Aku tidak akan menafikan ada harga yang kubayar. Publikasi, hujatan beberapa pihak, dan kenangan tetap ada. Namun ada pula hadiah lain, penghargaan atas kerja keras tim, kembalinya dana yang sempat disalahgunakan, dan tawa anak-anak yang meneutralkan pepatah lama tentang kekuasaan. Di akhirnya, aku memahami bahwa diamku selama ini bukan tanda kelemahan. Diam itu adalah cara mengumpulkan bukti, menghimpun kekuatan, dan menentukan waktu yang tepat untuk bertindak. Untuk beberapa orang, tindakan itu mungkin terlihat kejam. Bagi mereka, aku mungkin berisiko melebur empati dengan strategi. Aku menerima dan memahami perspektif itu. Namun aku selalu ingat alasan utamaku. Bukan untuk menghancurkan kehidupan seseorang demi kepuasan pribadi, melainkan untuk menegakkan tanggung jawab yang lebih besar, untuk karyawan, untuk mitra, dan untuk masyarakat yang pernah percaya pada nama kami. Di malam-malam hening, aku kembali ke ruang bawah tanah. Sekarang ruang arsip yang terang. Aku membuka laci tempat kusimpan satu salinan buku kas yang dulu jadi awal semuanya. Kubuka halaman yang menampilkan barang-barang yang sempat mengaburkan garis antara obligasi perusahaan dan kenikmatan pribadi. Aku menutup buku itu, lalu menulis satu baris di jurnal kecilku. Kebenaran tidak selalu terbuka. Terkadang ia menunggu orang yang cukup sabar untuk menemukannya. Aku menutup lampu dan menapaki tangga menuju lantai atas. Di luar, kembang api tak lagi menandai perayaan yang dipaksakan. Mereka menandai ulang tahun panti asuhan kecil yang kuluncurkan, tawa anak-anak menggantikan sorotan kamera. Mobil melaju pelan di jalan depan kantorku, dan aku duduk di dalamnya sejenak, menatap ke depan, ke masa yang membutuhkan kerja, pengawasan, dan kasih. Ada yang bertanya mengapa aku memilih jalur publik, mengapa tidak cukup sekadar menuntaskan semuanya secara hukum. Jawabanku sederhana. Kadang-kadang hukum memerlukan pandangan publik untuk memastikan tidak ada celah. Dan kadang-kadang kebenaran butuh disaksikan, bukan untuk menjatuhkan, melainkan agar langkah-langkah perbaikan dapat berdiri kokoh. Di pagi yang lain, ketika aku melewati lorong rumah yang dulu menyimpan pintu ruang bawah tanah, aku berhenti sejenak. Tangan meraih gagang pintu yang dulu pernah kurindukan untuk sentuh. Kuharap kau mengerti saat membaca ini. Seluruh cerita bermula dari larangan kecil itu. Suamiku selalu melarangku masuk ke ruang bawah tanah. Kalimat itu menggema kembali, namun kini dengan nada yang berbeda. Larangan itu bukan lagi kutukan. Ia adalah pemicu perjalanan yang membawa keadilan. Aku membuka pintu itu untuk terakhir kalinya sebagai simbol. Menatap rak-rak yang kini tertata rapi, mengambil satu buku catatan, lalu menutupnya lagi. Kunci kubiarkan di meja, bukan sebagai penanda hak yang harus dikunci, melainkan sebagai pengingat bahwa akses dan tanggung jawab harus jelas. Di luar, matahari menyinari jalan yang menuntun ke kantor pusat yang baru. Di sela-sela gedung, panti asuhan baru berdiri sebagai tanda bahwa beberapa luka bisa disembuhkan jika ada tindakan yang tepat. Jika ada pelajaran yang ingin kubagikan pada siapapun yang mendengar kisah ini, diam bukanlah kelemahan bila digunakan untuk menyusun kebenaran. Dan ketika kebenaran itu ditemukan, bertindaklah dengan cara yang menghormati hukum dan menjaga martabat.
Aku bukan pahlawan tanpa celah. Aku hanya seseorang yang memilih untuk menjaga rumahnya. Dengan bukti, dengan proses, dan dengan hati yang tak ingin merusak orang yang tak bersalah. Terakhir, aku ingin berkata pada diriku yang dulu, yang menutup mata pada petunjuk kecil dan mempercayai kata-kata manis. Kau melakukan hal yang benar. Kau membuka ruang bawah tanah bukan hanya untuk mencari dokumen, tetapi untuk menuntut akuntabilitas. Dan ketika kebenaran itu muncul, ia bukan saja mengubah nasibmu, ia memberi kesempatan untuk membangun sesuatu yang lebih baik bagi orang lain. Jika cerita ini menyentuhmu, ikuti terus kisah-kisah selanjutnya. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari setiap pintu yang dilarang. Kadang di baliknya ada rahasia, kadang ada kesempatan untuk memperbaiki dunia. Terima kasih telah mendengarkan.